Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Rasuci dengan NIM B1B123047. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah korupsi pemerintahan. Nah, di sini saya menjelaskannya menggunakan PPT. Judul PPT-nya yaitu Studi Pola Korupsi dalam Lembaga Pemerintah dan Strategi Pencegahannya yang Efektif. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, di mana di sini ada latar belakangnya. Di sini bahwa korupsi itu merupakan salah satu permasalahan paling serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, fenomena ini bukan hanya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam pembangunan nasional, pemerataan kesejahteraan, dan penegakan hukum yang adil. Di Indonesia, korupsi telah terjadi secara sistemik dan meluas di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, hukum, pendidikan, hingga sektor swasta. Nah, korupsi di Indonesia itu merupakan yang tadi kita jelaskan tadi, bahwa itu sebuah masalah sistemik dan praktiknya itu sangat lumrah di negara kita sendiri. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di sini mari kita lebih jauh kenal dengan apa itu korupsi. Nah, di sini saya menyertakan salah satu ahli, yaitu menurut Mupiarto tahun 1991, seorang ekonom di Indonesia. Nah, ia mengatakan bahwa korupsi adalah bentuk penyimpangan kekuasaan yang digunakan tidak untuk pelayanan publik, tapi justru untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah. Nah, itu menurut dari pernyataan Mupiarto, salah satu seorang ekonom di Indonesia. Nah, di sini juga saya menyertakan secara umum korupsi adalah perilaku penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak jujur dan melanggar hukum, yang merugikan kepentingan umum dan negara. Nah, korupsi itu kalau dijelaskan dengan yang bahasa lebih sederhananya adalah saat seseorang yang punya kekuasaan atau jabatan menggunakan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk melayani orang banyak yang kayak dijelaskan tadi, tapi untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Misalkan nih, ada pejabat yang seharusnya mengurus anggaran untuk perbaikan jalan, malah menyisihkan sebagian uangnya untuk kantong pribadi. Akibatnya masyarakat jadi dirugikan, jalan tetap rusak, pelayanan tidak maksimal, dan kepercayaan pada pemerintah juga menjadi hilang. Intinya itu korupsi itu semacam mengambil yang bukan haknya dari kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama. Oke, selanjutnya ini ada slide tentang pola-pola korupsi. Nah, pola-pola korupsi merupakan berbagai cara atau metode yang digunakan pelaku korupsi dalam penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, setiap pola memiliki ciri khas dan mekanisme tersendiri dalam praktik korupsi. Nah, di sini saya menyertakan beberapa pola. Ada suap, pemerasan, penggelapan jabatan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang. Nah, pola-pola ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang pola-pola tadi. Nah, yang pertama tadi ada suap. Nah, suap itu merupakan sebuah tindakan yang memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat agar sesuai kehendak pemberi suap tadi. Nah, yang kedua ada pola pemerasan. Pemerasan terjadi ketika seseorang, biasanya pejabat atau pegawai negeri, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau melakukan sesuatu demi keuntungan pelaku. Nah, pola yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan uang, barang, atau dokumen yang dipercayakan kepada pejabat atau pegawai dalam menjalankan tugas. Biasanya sering disertai upaya menyembunyikan tindakan tersebut. Nah, pola korupsi yang keempat yaitu penyalahgunaan wewenang.
Pola ini menggunakan kekuasaan atau jabatan secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara atau masyarakat dalam negara tersebut. Kemudian pola yang kelima ada pencucian uang. Nah, proses menyamarkan asal-usul uang hasil korupsi agar tampak sah, juga melalui berbagai transaksi atau investasi agar uang tersebut dapat digunakan tanpa dicurigai. Nah, di sini kita masuk ke fokus polanya. Nah, di sini saya mengangkat tentang yang sering kita rasakan di kehidupan sehari-hari, yaitu pola korupsi suap. Nah, pola korupsi suap merupakan bentuk pidana korupsi yang umum terjadi di Indonesia, di mana seorang memberikan uang, barang, atau jasa kepada pejabat atau pihak berwenang dengan tujuan agar penerima melakukan atau mengabaikan suatu tindakan sesuai keinginan dari pemberi suap tadi. Nah, di sini saya menyertakan gambar nih, ada inisiasinya, kemudian terjadi tindak suap, terus outputnya itu bisa mempengaruhi keputusan. Pola korupsi suap bisa dijelaskan juga nih bahwa itu seperti menyogok agar urusan jadi lebih mudah atau cepat beres. Nah, di sini saya memberikan contoh, misalnya ada seseorang memberikan uang atau hadiah ke pejabat supaya diluluskan masuk sekolah favorit. Nah, diluluskan dari tilang atau mendapat proyek tertentu. Padahal seharusnya semua itu punya aturan dan proses yang adil. Dalam kasus suap, pejabat yang diberi sogokan sengaja melakukan sesuatu atau pura-pura tidak tahu demi memenuhi keinginan si pemberi suap. Jadi intinya suap itu merusak keadilan dan bikin aturan jadi hanya berlaku untuk orang yang punya uang atau koneksi. Nah, slide selanjutnya yaitu contoh studi kasusnya. Di sini saya mengambil di wilayah kita yaitu Jambi. Nah, di sini saya mengambil kasus PPDB dari SMA Negeri 8 Kota Jambi. Nah, dalam kasus ini menunjukkan adanya pola korupsi berupa suap terselubung, di mana siswa diterima di luar jalur resmi dengan membayar sejumlah uang. Praktik ini dilakukan secara sistematis melalui manipulasi data dan pembentukan kelas non-reguler tanpa dasar hukum yang jelas. Tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi, merusak integritas pendidikan, dan mengancam keadilan dalam akses sekolah. Nah, kejadian ini menegaskan perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum tegas untuk mencegah praktik serupa di masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu faktor penyebab korupsi. Nah, di sini saya ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal atau dari individu. Nah, di sini ada keserakahan atau greed, merupakan dorongan untuk mendapatkan lebih banyak, bahkan ketika kebutuhan telah dipenuhi. Kemudian adanya kurangnya integritas moral, bahwa individu yang tidak memiliki pondasi nilai dan etika yang kuat cenderung mudah tergoda dan gampang mengikuti hasutan-hasutan untuk mendapat keuntungan sendiri. Kemudian ada gaya hidup yang konsumtif dan hedonistik. Di sini saya jelaskan bahwa keinginan untuk tampil mewah dan mendapatkan status sosial tinggi. Ya, ini kehidupan yang mementingkan gengsi di atas segalanya, bahwa kita sebenarnya tidak bisa, tapi kita melakukan berbagai cara untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, faktor yang kedua ada faktor eksternalnya dari korupsi ini. Yang pertama, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Ini merupakan ketidakjelasan atau tumpang tindihnya aturan hukum yang ada di suatu negara. Kemudian budaya permisif dalam masyarakat, di mana nih korupsi itu dianggap sebagai hal lumrah terjadi, bahkan kayak biasa aja sudah tidak peduli gitu. Kemudian yang slide selanjutnya ada dampak korupsi terhadap pemerintah dan masyarakat.
di sini saya menjelaskan bahwa dampaknya itu sangat banyak, tapi di sini saya menjelaskan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Saat pejabat atau lembaga negara itu korup, rakyat jadi tidak percaya lagi pada pemerintah karena merasa dibohongi dan tidak dilayani dengan adil. Kemudian ada merosotnya kualitas pelayanan publik. Uang yang harusnya dipakai untuk layanan umum seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur justru dikorupsi, sehingga pelayanan jadi buruk atau tidak berjalan semestinya. Kemudian ada terhambatnya pembangunan nasional. Karena anggaran pembangunan disalahgunakan, proyek-proyek penting seperti jalan, sekolah, dan fasilitas umum jadi lambat, tidak selesai atau kualitasnya buruk. Nah, hal yang ini sangat sering terjadi di negara kita, bahwa pemerintah atau pejabat-pejabat itu lebih mementingkan kayak proyek-proyek itu. Jadi itu bonusnya lumayan banyak, makanya pemerintah seringkali melakukan usulan tentang membangun proyek, padahal itu tidak berjalan. Nah, kemudian slide selanjutnya ada upaya pencegahan yang efektif. Yang pertama ada penguatan sistem dan tata kelola pemerintahan. Di sini juga saya menjelaskan bahwa pemerintah yang transparan, membangun sistem yang terbuka, akuntabel, dan berbasis teknologi untuk meminimalkan celah penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap proses pemerintahan dapat diawasi oleh publik. Kemudian yang kedua ada penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten. Menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu untuk menimbulkan efek jera serta menunjukkan komitmen serius dalam memberantas korupsi itu. Kemudian yang ketiga ada pelibatan masyarakat dan lembaga sosial dalam pengawasannya. Nah, di sini proses ini mengajak masyarakat, media, dan organisasi sipil khususnya untuk aktif mengawasi dan melaporkan indikasi korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial yang efektif. Nah, yang keempat yaitu pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai integritas sejak dini. Menanamkan nilai kejujuran dan anti korupsi melalui pendidikan formal dan non formal agar tercipta budaya integritas sejak usia dini. Nah, yang kelima ada reformasi manajemen kepegawaian dan rotasi jabatan. Nah, di sini mencegah praktik korupsi akibat kedekatan atau kekuasaan dengan memperbaiki sistem promosi, evaluasi kerja, dan rotasi jabatan secara berkala. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi whistleblower system dan perlindungan pelapor. Nah, pelapor meningkatkan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran serta menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor untuk mendorong keberanian melaporkan tindak korupsi. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir. Nah, di sini ada kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan tentang korupsi tadi. Nah, di sini saya mengangkat bahwa korupsi itu merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara kita sendiri ini, Indonesia. Nah, korupsi itu tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Praktik korupsi terjadi ketika yang tadi yang saya jelaskan itu entah dari individu atau kepentingan kelompok. Nah, itu semua merupakan praktik dari korupsi itu tadi. Di sini saya juga ingin menambahkan bahwa dampak korupsi itu ya sangat luas. Mulai dari kita tahu nih menurunnya kepercayaan tadi masyarakat yang sudah saya jelaskan, kemudian ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, hingga yang paling itu bisa melemahkan sistem demokrasi dan supremasi hukum yang ada di negara kita. Nah, mengenai pola korupsi tadi, kalau di lembaga pemerintah nih juga kita sering kali bersifat sistemik dan infrastruktur.
itu juga. Nah, selain itu rendahnya integritas individu dan lemahnya penegakan hukum juga membuat korupsi itu kayak lumrah, bahwa korupsi itu sebenarnya kejadian yang biasa dan pasti dilakukan setiap orang. Nah, mungkin pernyataan terakhir dari saya, pemberantasan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta semua elemen masyarakat dengan sinergi antara kebijakan yang tegas, penegakan hukum terutama ya, yang konsisten, dan perubahan budaya yang mendukung integritas. Nah, di sini diharapkan tuh bahwa korupsi itu menurut saya dapat diminimalisir sehingga tercipta pemerintah yang bersih, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Nah, sekian dari pemaparan dari materi saya. Bila ada salah saya mohon maaf, dan apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas atau suara juga yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Sekian, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.